Orang-orang seperti ini rasanya dia belum puas kalau belum sampai orang mengatakan atau menyanjung-nyanjung dia. Yang kita raih dari dunia ini, itu hanya semu belaka. Itu hanya sementara. Karena kita pasti akan meninggalkan semuanya itu. Kuncinya kita harus menjaga hati kita. Harus diingat fungsi hati untuk menyaring, untuk menjaga apa yang masuk dalam diri kita. Yang menjadi kunci adalah jangan sampai kita terikat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membiasakan untuk menekan tombol subscribe bagi yang pertama kali mengunjungi channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan atau tekan gambar loncengnya. Supaya setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat langsung menerima notifikasinya. Sering di dalam kehidupan ini kita terbawa arus untuk menikmati segala keindahan dari dunia ini. Siapa sih yang tidak ingin menikmati? Pasti kita ingin menikmati segala keindahan dari dunia ini. Tetapi kita harus tahu keindahan dari dunia yang seperti apa. Kita sering sekali terbawa arus untuk menikmati dalam hal kita lebih suka dihormati, kita lebih suka dihargai, kita lebih suka dipuaskan dari semua fasilitas yang ada. Kita sering sekali mengejar apa yang ada di dunia ini. Kita berjuang keras untuk memperoleh kekayaan. Kita berjuang keras untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan. Lalu setelah itu kita menyombongkan diri kita. Padahal kita harus mengerti bahwa semua yang kita raih dari dunia ini itu hanya semu belaka. Itu hanya sementara. Karena kita pasti akan meninggalkan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita terus tertarik kepada semua yang dunia berikan atau dunia sajikan? Yang membuat kita dapat tertarik karena hati kita terpikat oleh segala yang ditampilkan oleh dunia ini. Lalu bagaimana supaya kita tidak terpikat oleh yang ditayangkan atau disajikan, ditawarkan oleh dunia ini? Maka kuncinya kita harus menjaga hati kita. Harus diingat fungsi hati untuk menyaring, untuk menjaga apa yang masuk dalam diri kita. Fungsi hati untuk memisahkan antara racun dan bukan racun. Jadi kita harus menjaga hati kita, menjaga apa yang masuk di dalam kehidupan kita. Supaya jiwa kita pun bersih dari segala hasrat dan keinginan dunia. Berarti kita salah dong kalau mau menikmati segala yang ada dari dunia ini. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara dan saya tidak boleh menikmati. Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan memberkati kepada kita kekayaan, segala yang kita miliki, kita bisa menikmatinya. Silakan dinikmati. Yang menjadi kunci adalah jangan sampai kita terikat. Berapa banyak orang yang dia mungkin memiliki kekayaan ya. Lalu dia mengalami masalah, problem atau mengalami kerugian di dalam kehidupannya. Lalu dia merasa marah sekali, kecewa sekali. Ya marah wajar, kecewa wajar. Tapi kalau sampai dia benar-benar terikat hatinya dengan semuanya itu, ini yang berbahaya. Dan setiap kita pasti keterikatan hati kita terhadap percintaan dunia ini berbeda-beda. Ada yang dia sukanya mengumbar bagaimana dia traveling terus, jalan-jalan terus. Kalau dia belum keliling dunia rasanya kurang puas. Ada juga yang dia lebih suka kepada makanan-makanan berbagai macam ya. Bukan berarti semuanya salah. Tetapi yang menjadi kunci utamanya, apakah kita terikat kepada hal-hal tersebut? Berapa banyak coba kalau kita mungkin suka nonton sepak bola.
Ketika sepak bola mungkin ditayangkan malam atau mainnya tuh malam, jam 2 malam atau jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Apa yang kita lakukan? Kita pasti akan berusaha untuk tidur terlebih dahulu sore, supaya nanti jam 2 pagi atau jam 3 pagi kita bisa bangun dan kita bisa nonton. Hal ini bisa kita lakukan sedemikian rupa, kita bisa mengupayakan. Tetapi adakah kita mengupayakan hidup kita? Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Kalau disuruh bangun doa pagi rasanya berat. Sulit. Tidak bisa, masih ngantuk. Kayaknya lebih enak tarik selimut. Tapi kalau kita nonton bola bisa. Bahkan banyak orang ketika dia tidak mau menjaga hatinya sejak dia bangun tidur, maka yang dia kejar terus apa yang memuaskan dagingnya. Orang-orang seperti ini rasanya dia belum puas kalau belum sampai orang mengatakan atau menyanjung-nyanjung dia. Nah, ini bahaya buat kita ya Bapak Ibu. Jadi di sini termasuk saya sendiri sebenarnya harus menjaga hati kita. Dari apa? Dari segala keindahan dunia. Ingat loh, dunia menawarkan, menyajikan keindahan yang luar biasa. Dan kita pasti akan terpikat. Jangan sampai kita tidak terpikat. Pasti begitu. Dunia berusaha terus supaya jangan sampai kita tidak terpikat. Dia akan menyajikan dari berbagai sisi supaya kita akhirnya menarik. Ini yang harus kita jaga. Hati kita jaga. Jangan sampai terus segala hal yang menyenangkan daging kita ini masuk terus. Nah, ini kita akan terbawa. Ini termasuk saya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua harus menjaga hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, ingat kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus habis dibaptis, lalu iblis mencobai dia dengan menawarkan dan memperlihatkan kerajaan dunia. Memperlihatkan keindahannya sedemikian rupa. Tetapi apa yang dilakukan? Apakah Yesus menerima atau menolak? Kita tidak boleh lupa syaratnya apa yang ditawarkan oleh iblis pada saat itu. Syaratnya dia akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini. Tetapi Yesus harus menyembah kepada iblis. Yang Yesus lakukan, dia menolak. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita pada saat ini harus diakui jujur, kebanyakan justru kita mengejar apa yang ditawarkan oleh iblis itu. Kita mungkin belum ditawarkan, tetapi kita mengejarnya, mengupayakannya sedemikian rupa. Padahal Tuhan Yesus menolaknya. Kalau kita terpikat atau kita hanya fokus kepada hal-hal keindahan dunia ini, kenyamanan dunia ini, yang dikatakan atau disebut dengan percintaan dunia, maka sesungguhnya kita membawa hati kita untuk terikat kepada hal-hal duniawi. Tuhan Yesus menolak semua itu karena dia tahu. Hatinya dia jaga. Karena hatinya dia berikan untuk Bapa di surga. Dan dia persembahkan hati yang murni, yang tidak tercemari oleh semuanya itu. Kalau kita masih mengejar atau terikat dengan hal-hal seperti itu, maka sesungguhnya sama saja dengan kita menyembah iblis. Jadi inilah memang tipuan-tipuan yang dibuat oleh iblis kuasa kegelapan untuk menipu kita. Bapak Ibu Saudara, ayo jangan kita tertipu. Iblis selalu berusaha untuk menipu kita dengan 1001 macam cara. Bukan hanya 1001 ya. Berbicara 1001 berarti banyak sekali dan tidak terbatas cara yang dia gunakan untuk memikat kita agar kita terikat dengan dunia ini. Nah, masing-masing kita kan pasti berbeda-beda ya. Punya daya tariknya tidak sama. Kita pasti terpikat atau terikat dengan hal-hal yang berbeda-beda. Jadi ini yang harus kita jaga. Kalau kita terikat dengan satu hal, coba koreksi. Lebih mengutamakan mana? Tuhan atau hal itu? Karena bukan berarti saya berkata seperti ini
Bukan berarti tidak boleh misalnya, oh saya mau pergi olahraga, oh saya mau pergi main bola, oh saya mau jalan-jalan. Bukan berarti tidak boleh. Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan berkati, silakan. Tetapi kalau sampai kita terikat, maksudnya terikat di sini, bisa atau tidak bisa, kita harus lakukan. Harus bisa. Orang yang tidak terikat begini, dia tidak bisa jalan-jalan misalnya ke luar negeri. Ya sudah, nggak apa-apa. Tidak harus memaksa. Dia misalnya tidak dapat kesempatan untuk keliling atau tidak dapat kesempatan untuk menerima kekuasaan, menerima sebuah jabatan. Ya sudah, dia tidak kecewa. Karena dia menjaga hatinya dan tidak terikat dengan semuanya itu. Lalu apa yang membuat kita dapat mampu bersikap seperti itu? Yang membuat kita mampu bersikap seperti itu karena kita memfokuskan hati kita hanya kepada hati atau perasaan Bapa di surga. Kita hanya memfokuskan kepada hal itu. Yang kita fokuskan yang menjadi hidup kita yang terutama adalah bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak terseret oleh dunia ini. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, kita tidak akan mampu bertahan dari arus dunia yang begitu kuat. Arus dunia yang begitu keras. Arus dunia yang berusaha untuk menyeret kita tenggelam di dalam telaga dunia ini. Yang kelihatannya istimewa. Kalau kita pandang memikat hati. Kalau kita sudah masuk di dalamnya, pasti ada rasa ketidakpuasan, kita pingin lagi dan pingin lagi dan pingin lagi. Sehingga kita mengalami keterikatan. Kenapa kita tidak berjuang? Ayo, lebih baik kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sama, ketika kita merasakan tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita pingin lagi dan pingin lagi dan pingin lagi. Sehingga kita terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tenggelam di telaga dunia ini, keindahan dunia ini, kita akan terus lagi, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi, dan tidak terpuaskan. Dua hal ini terus membuat kita pingin lagi dan pingin lagi. Kalau kita tahu dan menyadari bahwa segala keindahan dunia ini pada akhirnya akan musnah, pada akhirnya akan tenggelam oleh api. Kenapa kita perjuangkan mati-matian? Kenapa kita tidak memperjuangkan bagaimana kita terus tenggelam di dalam hadirat Bapa. Lebih lagi, terus. Ketika kita bisa tenggelam di dalam hadirat Bapa, kita bisa terus mengerti apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang membuat kita saat ini tidak bisa mengerti dan menangkap apa yang Bapa inginkan agar kita lakukan dan selesaikan di dalam dunia ini. Karena kita selama ini jujur saja tenggelam di dalam segala keindahan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya tugas. Ayo kita periksa daging kita. Kita periksa hidup kita. Apakah kita benar-benar saat ini tenggelam di hadirat Bapa atau tenggelam di dalam dunia ini? Kalau kita sadar dunia akan musnah, dunia akan binasa, dunia akan ditenggelamkan oleh api yang kekal. Kenapa kita harus terikat dengan dunia ini? Terikatlah dengan Bapa di surga. Karena Dia yang sudah menyiapkan tempat bagi kita semua. Di mana nanti kita akan masuk ke tempat itu. Di tempat keabadian itu. Dua tempat ini akan abadi. Yang api kekal abadi. Yang di tempat yang Bapak janjikan ini juga abadi. Bapak, Ibu, Saudara mau yang mana? Kalau kita mau masuk di tempat yang dijanjikan, yang kita kenal dengan langit baru dan bumi yang baru, jaga hati kita. Bagaimana cara menjaganya? Arahkan hati kita, pikiran kita. Karena berbicara hati juga berbicara mindset kita. Berbicara jiwa itu berbicara kehendak kita, paradigma kita, pikiran kita. Kita arahkan terus. Kita arahkan kepada Bapa di surga. Kita arahkan bagaimana kita belajar akan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Supaya terus hidup kita diarahkan ke sana. Sehingga kita layak untuk masuk di dalam keabadian yang kekal itu. Jangan sampai justru kita mengarahkan pikiran kita, perasaan kita terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini.
Karena kita akan terseret di dalamnya dan sulit untuk kita keluar. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia membebaskan kita. Dia menebus kita dan membayar kita lunas. Membayar kita lunas dari apa? Dari cara hidup yang kita terjerat oleh dunia ini. Maka jangan biarkan saat ini yang kita sudah menerimanya dan kita dibebaskan. Jangan biarkan diri kita terus tercemplung lagi di lubang yang sama, yaitu dari jeratan duniawi ini. Tetapi ayo kita merubah cara hidup kita agar kita terjerat di dalam hadirat Bapa. Terjerat di dalam kebenarannya sehingga hidup kita, pikiran kita arahkan terus di dalam hadirat Tuhan supaya kita dapat memuji dan menyenangkan hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua punya kesempatan. Sekaranglah waktunya ambil kesempatan sebelum hidup kita berakhir. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya mengajak, ayo jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Supaya ketika ada notifikasi yang video-video terbaru, Bapak Ibu langsung dapat menerimanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.